Saya sebenarnya nyasar itu ya, jadi pegawai itu, jadi orang kantoran tuh dulu nyasar ya. Kurang lebih 20 tahun ya nyasar. 20 tahun merasa nyasar. Iya, tadinya memang mau jadi pelukis. Tapi ibu melarang. Ya. Kalau kalian ingin melanjutkan sekolah di universitas, Ya. ambillah sesuai passion Itu kalian. penting ya Bang ya. Jangan asal lulus gitu. Sesuai passion. Kalau passionmu, tidak semua orang harus jadi dokter. Ya. Tidak semua orang harus jadi apa namanya insinyur. No, kesenian adalah salah satu jalan untuk menyingkap kebenaran. Luar biasa nih filosofinya. Barangkali. Saya jadi ini tertarik untuk mendalami nih seni. Supaya yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Selesai. Ya, setuju. Kita senyum sama istri, ibadah. Ya. Istri sendiri ya, bukan istri orang ya. Iya, betul. Jangan dong. Yang kurang bagus untuk kesehatan ya. Ya. Saya suka lupa diri kalau sedang bekerja yang sesuai passion saya. Nggak apa-apa sih, asal nggak lupa daratan Bang. Kalau lupa daratan, hubungi beliau. Ya. Lanjut. Nah, saya sekarang mengakalinya, sadar diri deh. Baterai saya itu sampai jam 9 malam sekarang. Oke. Makanya saya bilang ke Bang Nggak bisa Jamal, syuting malam ya? sampai jam 9 malam. Kemudian ya sadar diri gitu. Tapi itu yang sulit ya, begitu passion datang itu kayak gini ngatur-ngatur apa segala macam itu. Itu sulit dikendalikan gitu. Akhirnya ya itu aja cara mengaturnya. Ya tanya diri sendiri, kamu tuh sekarang udah nggak itu dulu. Tapi itulah sulitnya Bang Irwan. Ya. Ada pepatah mengatakan bahwa satu kesulitan dalam hidup kita ini, orang lain tuh tidak tahu bahwa yang ada di dalam diri kita ini adalah kita yang dulu gitu. Setua apapun jasad kita udah tua gitu kan, di dalam diri kita itu ya kita aja yang dulu, yang masih muda itu. Bang Irwan yang masih muda umur Buput Dorin tuh ini ada yang ada di dalam sini. Akhirnya Buput Dorin ya? Buput Dorin ya? Dorin kerici mana? Dorin kerici mana? Dorin kerici mana? Ajan. Oke, kita break ajan ya. Ajan dulu. Secara praktikal yang bisa dilihat, ini aktivitas Abang mungkin lebih banyak untuk melukis daripada kegiatan seni yang lain ya Bang ya. Terlihat nih dari Sobat Inspirasi, banyak sekali lukisan di samping kita ini didominasi sama gambar wajah orang ya. Wajah, ya. Apa filosofi yang Abang ya, tuangkan di dalam gambar atau lukisan seperti ini Bang? Pertanyaan yang saya tunggu ya. Kenapa sih melukis potret wajah? Pertama, wajah yang saya kuasai dari dulu ya. Saya melukis sejak belum sekolah. Lukisan yang menginspirasi saya lukisan Bapak. Bapak saya mencoret-coret gambar tentara. Beliau tentara ya, almarhum. Gambar di bukunya. Saya lihat, ini kok menarik. Umur saya waktu itu belum nyampe 6 tahun. Saya tertarik banget dengan gambar coret-coret sketsanya itu. Dari situ mulainya. Akhirnya saya melukis wajah-wajah terus. Ternyata wajah manusia itu, manusia kan ciptaan Allah yang paling sempurna ya. Betul. Dan di dalam wajah itu ekspresi banyak sekali. Betul. Ada jutaan ekspresi. Sedikit aja berubah, ekspresinya lain. Sedikit aja berubah, ekspresinya lain. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk tidak hanya melukis wajah sih sebenarnya, melukis potret manusia. Karena manusia menyimpan banyak sekali misteri di dalam wajahnya saja gitu. Kayak gini nih, ini by pesanan atau berdasarkan ide Abang sendiri aja nih lukisnya nih? Yang ada di sini semua pesanan saya sendiri. Pesanan sendiri, jadi bebas banget dong mengekspresikan mau seperti apa betul. Tapi ada dong role modelnya sebagai model dari gambar ini, apa imajinasi juga? Saya bukan pelukis imajinatif. Saya pelukis yang ada contohnya dulu. Saya memindahkan itu ke kanvas dengan versi saya gitu ya.
Nah, sumber-sumber fotonya sendiri, foto awalnya apakah berdasarkan pengambilan yang dilakukan oleh sendiri? Ya. Latar belakangnya apa? Secara seninya bukan hanya dari sisi pelukis, ada juga fotografer kan? Iya. Apakah abang sendiri yang mengambil foto kemudian dituangkan ke dalam kanvas? Iya. Waktu saya pindah ke Bali, masih jadi pegawai kantoran, saya pikir saya akan punya waktu untuk melukis. Ternyata tidak. Akhirnya saya lihat foto. Suatu hari saya lihat foto yang bagus banget. Gelandangan tidur di halte. Saya bilang ini kayak lukisan. Ini foto berbicara gitu. Ternyata foto bisa ya. Akhirnya pulang dari situ, saya beli kamera. Mulailah saya belajar fotografi. Itu 15 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah dari foto, kebanyakan dari foto saya. Kayak ini saya foto di Sangiang. Ini Wera nih. Kenapa saya pajang di sini? Karena kita sama-sama orang Wera ya. Orang Wera ya. Sobat. Secara historis saya besar di Wera. Ini Sangiang. Ini momen yang luar biasa. Saya foto kemudian saya pindahin ke kanvas dengan versi saya. Tapi ada juga foto orang lain. Ini fotonya siapa? Gibran ini. Saya suka, ada ketertarikan itu saya foto. Saya lagi bikin satu project ekspresi manusia yang saya foto sendiri, namanya Ordinary People. Ordinary People. Ya, manusia-manusia biasa. Ini ada, ya tadinya sih saya mau bikin ratusan, itu di atas itu baru sampai segini ya. Kenapa ordinary people? Karena menurut saya orang biasa. Ini orang biasa ini. Ini tukang kebun saya nih. Ini tukang penjual ikan. Ini yang tinggal di Ciberbey. Ini tukang mebel. Ini gelandangan di Jakarta. Ini orang Chinese langganan saya. Langganan cakwe. Ini tukang bentor. Kayak gitu. Ada banyak. Nah, menurut saya, semua orang itu sebenarnya extraordinary, siapapun dia. Meskipun orang biasa, yang tidak punya apa-apa gitu ya. Tapi punya sisi. Tapi dia tetap pejuang, dia tetap pahlawan bagi lingkungannya, keluarganya kah, atau minimal dirinya sendiri lah. Minimal dirinya sendiri. Ya kan? Ini foto guru SMA saya. Jadi semua orang itu adalah ya, seperti Nabi bilang, semua orang itu adalah pemimpin buat dirinya sendiri. Kafilah ya di muka bumi ini. Ya, jadi semua orang adalah berjasa itu. Kemudian saya belum selesai ini, saya lanjut lagi ini, saya lompat-lompat ini orang. Saya lanjut lagi dengan extraordinary people. Orang yang memang punya skala manfaat yang besar, extraordinary. Apa yang muncul tuh sembarang aja dalam benak saya. Ini ada lukisan pertama saya untuk Extraordinary People Project. Roma Irama. Bang Haji. Roma Irama. Halo Bang Haji. Terlalu. Saya dapat fotonya ini di internet. Ini foto saya rasa rare, jarang ada. Beliau lagi ini. Mudah-mudahan Bang Haji Roma menonton ya. Ini biar nanti bisa diburu nih lukisannya. Kenapa kecil-kecil? Kenapa 20-20 sama dengan orang biasa? Karena semuanya kita ini sama, dikasih 24 jam. Dimensinya sama ya? Sama dimensinya. Kenapa Roma Irama pertama yang saya lukis? Beliau ini jenius. Udah titik, nggak usah diperdebatkan. Jenius, musiknya jenius, liriknya jenius. Udah selesai. Kemudian ada James Bond ya? Ada James Bond, Pierce Brosnan ya. Kemudian ada ini Charlie Chaplin Ya. Ada Jenderal Sudirman yang paling saya idolakan. Ya. Gimana? Ada cara ya. Kembali ngobrol ya, kembali lanjutkan podcast kita tadi Bang ya. Tadi kan udah cerita nih Bang terkait ya inilah karya-karya atau apa yang dilakukan oleh Abang di saat secara full time lah, dalam arti menghabiskan hari-harinya begitu Bang ya. Dari sekian banyak karya, dari sekian banyak yang udah Abang torehkan di dalam kanvas, pasti dong seorang pelukis punya mimpi. Salah satu mimpinya adalah
apa namanya tuh memajangnya di dalam suatu pameran begitu bang. Pernahkah atau ada dalam rencana atau bagaimana bang untuk rencana pameran apa? Dulu pernah pameran beramai-ramai ya. Ramai-ramai di Jakarta. Kalau pameran tunggal belum. Ada mimpinya. Tapi masih mimpi nih. Masih mimpi, nggak apa-apa. Semua juga berawal dari mimpi. Ya. Tidak ada yang ujuk-ujuk langsung jadi bang ya. Untuk mewujudkan itu bang, abang mempersiapkannya apa yang dilakukan? Memperbanyak lukisan? Termasuk ini ada project lukisan-lukisan kecil ini. Ya. Suatu saat kalau pameran ya saya pamerin ini yang extraordinary people sama ordinary people. Yang pasti karya-karya abang yang ada dipajang di sini aja dulu ya, tidak ada yang tersembunyi atau tersimpan di dalam tempat khusus. Masih banyak di dalam, juga di rumah, sama yang saya tinggal di Makassar. Berarti ya Nggak mudah-mudahan bisa dipajang semua ini soalnya tempatnya kecil. Mudah-mudahan lah bang bisa bareng-bareng lagi dengan kawan-kawan yang sesama pelukis untuk memajang di Amin. pameran begitu ya. Atau Ya. di Bandung sendiri ada rencana kah? Rencananya begitu sama pelukis Bandung. Tapi kemarin gara-gara level 3 ya akhirnya batal lagi. Betul lagi ya. Lalu bang di luar lukisan nih, abang kan punya passion lain, yaitu di dalam dunia perfilman, baik itu sebagai pelakon atau aktor, ataupun sebagai yang mendirect atau sutradara, bahkan penulis skenario nya begitu ya. Di antara 3 peran ini mana yang lebih enjoy buat abang? Enjoy ya? Ini enjoy ya? Iya, yang paling enjoy buat abang lakoni gitu. Paling enjoy itu jadi aktor ya. Jadi aktornya. Kenapa? Karena hanya memerankan peran yang Iya, dikasih? nggak repot. Nggak repot ya? Nggak repot dari praproduksi sampai eksibisi sampai tayang. Tinggal baca skenario, Ya, baca skenario main gitu. Baca skenario, main. bayar, main gitu ya. Lebih enjoy di situ ya. Tapi Enjoy secara ya. value-nya bang, secara value artinya Sutradara. Sutradara. Karena- Kepuasannya jauh lebih tinggi gitu ya. Kepuasannya jauh lebih tinggi. Sebenarnya sih sama puasnya ya. Iya. Tapi dengan menyutradarai sebuah cerita, kita mendeliver value, mendeliver satu karya. Iya. Karena di dalam film itu kan ada pesan-pesan ya Betul. yang kita mau sampaikan. Ya, tanggung jawab sutradara itulah menyampaikan pesan yang baik. Mengemasnya dengan baik sehingga bisa tersampaikan dengan baik pesannya ya. Tentunya seperti itu ya. Dari karya-karya itu bang yang udah abang torehkan sebagai aktor dulu nih. Berapa film yang udah pernah abang perankan? Ada sekitar 12 ya, 12 film. baru 4 yang tayang. Baru. Oke, ya, skala nasional semua. Tidak juga. Yang nasional itu ada sekitar 2 ya, baru 2 atau 3. Saya kan di Makassar ya, tinggalnya. Ada 2 film nasional yang Judul boleh disebut? boleh. Apa tuh? Antara lain tuh Tarung Sarung ya, Sarung-sarung. Itu main sama siapa waktu itu? sama Yayan Ruhian. Yayan Ruhian. Siapa yang nggak kenal Yayan ya? Oke. Next. Yang kedua? Sama produksi MNC ya, Satu Cinta di Bira. Satu Cinta di Bira ya. Itu 2 yang tayang di. Itu yang nasional. Oh, yang nasional. Oke. Kemudian yang sudah tayang lainnya, film lama sekali itu yang pertama Uang Panai ya, Nah, Uang Panai. lokal ya. Nah, saya justru kenalnya dari situ nih, Uang Panai. Ya. Kemudian ada beberapa judul, saya lupa ya judulnya apa ya, film lokal juga. Baru 4 yang tayang, masih ada berapa itu? 8 ya, 8 yang masih Belum tayang. belum Belum tayang. tayang karena Termasuk pandemi Waonek. ini kah atau apa? Atau memang nggak memenuhi syarat untuk tayang begitu? Enggak, lebih ke pandemi ya. Oh, oke, berarti secara global ya alasannya ya. Waktu kita menunggu jadwal tayang itu ada beberapa, karena kalau film lokal itu oleh XS1 yang sebagai eksibitornya, mereka buat schedule ya, schedule ya ada jatah lah, schedule-nya sekian gitu, diatur lah ya. diatur. Nah, film-film ini pada ngantri itu kayak minyak goreng, bukan minyak goreng aja di antri ya. Nah, pas begitu antriannya udah mulai dibuka, pandemi, Dihantam pandemi. iya, COVID. Akhirnya ngantri makin panjang Makin ngantri. panjang ya. Ya mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan inilah. Siap. Dari segi peran atau aktor ya. Lalu yang kedua untuk mendirect sutradara. Udah berapa ini udah ada karya yang udah abang ini hasilkan? Ada beberapa ya, tapi kalau untuk film panjang baru
lebih banyak ke film pendek ya. Film panjang baru satu kali ya. Oke. Satu atau dua, satu lah. Judulnya? Laone itu. Oke, nanti kita sedikit kupas Laone ya sobat ya. Oke. Berarti banyak kan film pendek? Kebanyakan film pendek. Tayangnya di mana film pendek? Kalau film pendek di channel YouTube. Channel YouTube ya. YouTube siapa? Yang pesan berarti ya? Ya, tergantung pemesan. Oke. Bahkan saya pernah ngerjain sketsa pemilu, pilkada. Oke. Pilkada Sulawesi. Saya pernah juga memproduksi satu film itu yang belum tayang. Udah selesai prosesnya? Nah, Apa judul filmnya? Makassar Underground. Makassar Underground. Rencana itu bakal niat awalnya ditayangkan di nasional. Iya, nasional. Oke. Insya Allah. Mudah-mudahan aja semuanya bisa Ya, aduh. baik kembali ya Bang ya. Kalau dari skenario Bang yang Abang tulis filmnya? Lawan itu saya tulis. Oke. Kemudian saya baru juga ya menulis skenario ya. Cerita-cerita pendek. Saya ada bikin satu film seri ya, mini seri Deng Rahing. Deng Rahing. Deng Rahing itu cerita tentang komunitas penikmat warung kopi di sana ya, Makassar. kopi ya di Makassar. Itu yang saya tulis. Oke. Ada channel YouTube-nya namanya Deng Rahing juga. Nah tadi Bang, tadi kan udah singgung Laone tuh. Sobat Inspirasi juga mungkin khususnya dari yang berasal dari Nusa Tenggara Barat atau lebih khususnya lagi dari Bima dan Dompu. Film Laone pada tahun 2019 itu viral sekali di berbagai media sosial, khususnya di lingkungan kita. Sedang diproduksi dan melibatkan pemain-pemain lokal, sumber daya lokal lah yang dimaksimalkan begitu, termasuk alur ceritanya pun alur cerita masyarakat lokal di Bima sana. Dan ini menjadi sangat besar harapan kita pada saat itu tuh ini bisa mewakili film lokal untuk ada di kancah nasional, dan memang karena alasan pandemi tadi akhirnya memang terhalangi semua begitu ya. Nah sedikit kita kulik nih Sobat Inspirasi, film Laone ini kan boleh kali kita sedikit aja ya mengenai alur ceritanya ya. Oke, alur ceritanya itu berkisah mengenai apa namanya itu kejujuran sebenarnya ya. Bagaimana anak kecil atau mungkin ukuran SD begitu berjuang mengedepankan kejujuran dalam bersaing begitu ya, tanpa sebenarnya peluang untuk menang itu besar begitu, dalam arti begitu ya. Joki dia ya. Joki kecil begitu ya. Bercerita tentang seorang joki kecil ya yang ada di Bima sana. Ya. Jadi sama seperti tadi bahwa dia berusaha mengedepankan jiwa sportivitasnya fairness gitu. ya. Untuk mencapai kemenangan dia tidak mencurangi yang lain. Yang penting menang gitu ya. Yang penting menang seperti itu. Yang akhirnya itu efeknya dia juga bisa mendapatkan manfaat mungkin ya. Kok tahu Bang kan belum tayang kan ya? nanti ujungnya nanti saya juga salah satu pemainnya kan gitu. Oh gitu. Ikut main juga, pemainnya juga kan ya. Jadi kita ini setelah di Jakarta ketemu dong gitu. Kok jadi Bang ini bilang pemain? Tapi nanti untuk lebih jelasnya nanti tunggu dong. Yang pasti seperti yang beliau tadi bilang, film Laone ini adalah skenario-nya ditulis oleh beliau, terus sutradaranya pun oleh beliau sendiri dan diprodusernya oleh Haji Dudi Farudin begitu ya. Bang, produksinya udah selesai berarti ya? Semua udah. Tinggal mixing ya. Oke. Sembari nunggu suasana pandemi menjadi endemi supaya bisa menjadi konsumsi publik begitu ya. Iya. Kita berdoa saja Sobat Inspirasi, mudah-mudahan rencana besar dari beliau-beliau ini yang ingin mengangkat kearifan lokal menjadi sebuah produk nasional itu bisa terrealisasi dengan sangat baik gitu ya. Amin. Oke, Bang Awaludin, dari semua karya Abang, dari semua apa yang udah Abang torehkan dalam hidup Abang nih. Yang pertama saya mau tanya juga nih, idealisme apa yang ingin Abang sampaikan kepada, artinya kan karya-karya Abang kan dinikmati sama banyak orang nih. Apa idealisme yang mau Abang sampaikan kepada masyarakat penikmat karya-karya Abang begitu? Baik di film, baik di lukisan, baik di skenario yang Abang tulis begitu. Ya, ini pertanyaan yang sangat idealis ya. Idealis. Ya, saya untuk memutuskan mengerjakan sesuatu saat ini ya, pertama adalah ada nggak nilainya ada nggak value-nya buat orang lain gitu. Oke, manfaat buat orang lain ya. Ada nggak inspirasi yang bisa diberikan gitu ya. Oke. Jadi saya melihat baik film, fotografi. Oke. Film, fotografi, seni rupa, Ya. dan kesenian lain yang saya geluti
itu harus ada value moralnya. Gitu. Nilai moral atau pesan moral ya? Ada pesan-pesan moralnya. Karena kalau tidak, itu bahaya. Karena file digital itu tidak bisa dihapus. Dia akan lama gitu. Jadi amal jariah kita gitu. Makanya jangan sampai salah. Misalnya ada teman-teman yang suka foto nude gitu misalnya. Foto cewek-cewek telanjang gitu. Itu nggak ada seninya lah. Mungkin kita bisa klaim seni gitu ya. Tapi carilah seni yang lain. Seni ini luas gitu. Karena kalau itu menginspirasi keburukan buat orang lain, itu dosanya terus ditanggung sampai file itu benar-benar nggak selesai kali ya, sampai kiamat kali ya. Nah sebaliknya makanya, kenapa kita harus bikin karya yang punya value moral yang baik, menginspirasi orang tentang kebaikan. Film Leone itu intinya adalah kejujuran. Nah kalau kejujuran itu, kata Bang Irwan tadi, satu orang aja yang terinspirasi oleh karya kita atau apa yang kita lakukan, udah selesai. Masa bodoh dengan yang lain gitu kan? Kasarnya gitu kan? Apalagi kalau itu semua mengambil hal itu sebagai pelajaran dan multiplier, terus dia wah luar biasa pahala kita nih, kita borong semuanya gitu. Itulah. Baik, berarti satu sobat inspirasi harus memiliki atau mengandung makna atau manfaat buat orang lain begitu ya. Dan rupanya sih sejalan juga dengan apa yang dilakukan oleh SPD Channel ya Bang ya. Berbagi inspirasi yang kita juga nggak tahu. Bagi sebagian orang ada yang mengambil manfaat dari apa yang kita tayangkan begitu ya. Nah dari itu juga Bang. Kan karya Abang ini udah boleh dibilang udah beredar banyak di masyarakat. Abang pun mungkin boleh dibilang walaupun belum dikatakan puas, tapi oke, udah cukup lah saya berkarya begitu ya. Pasti ada dong Abang berkeinginan untuk secara mimpi begitu ya. Hal besar apa yang kira-kira belum Abang lakukan dalam sejarah hidup Abang yang memang Abang punya fokus untuk I have to get it gitu. Tadinya saya berpikir begitu. Ada banyak yang suka bertanya, apalagi yang belum bisa dicapai. Saya mikirnya kok hidup ini perjalanan ya. Jadi saya tidak punya target untuk melakukan, saya harus melakukan ini, yang belum saya lakukan ini adalah enggak. Kehidupan itu adalah perjalanan gitu. Perjalanan yang tidak perlu kita membuat bermimpi untuk melakukan sesuatu dan selesai, enggak, tidak ada selesainya. Setelah kita melakukan itu, kita akan tertantang lagi untuk melakukan yang lain. Makanya saya sebut ini perjalanan. Jadi kalau ditanya apa yang belum saya lakukan, banyak hal yang belum saya lakukan. Jadi karena perjalanan yang saya lakukan aja. Antara lain, saya ingin ya kalau mau disebut quantity, saya ingin memproduksi lebih banyak lagi film-film tentang inspirasi kehidupan gitu ya. Terutama baik yang dari Bima, dari Jawa Barat misalnya, kearifan ya, kearifan lokal, bukan hanya lokal aja sih sebenarnya. Banyak sekali terhampar ya kearifan-kearifan yang kita dapat gitu ya, yang harusnya kita sampaikan melalui media apapun gitu, baik itu film, seni rupa, apapun, bahkan protes kita terhadap kelangkaan minyak misalnya, bisa dituangkan ke dia. Itu juga kearifan menurut saya. Kearifan gitu. Bagaimana orang supaya bisa menikmati hasil karya Abang begitu? Kesini aja lah. Kesini di mana Bang? Ini alamatnya nih ya, kita catat. Catat. Sebut. Ya, Artcoholic Studio. Artcoholic Studio ada di jalan? Ada di Pasir Luhur. Desa Cimenyan. Jadi kurang lebih tampak studionya seperti ini, dan masih banyak juga karya yang belum Bang Awaludin pajang di sini. Jadi kalau sobat inspirasi juga nanti mau melihat, boleh nanti request langsung sama beliau. Kalau secara visual di media sosial, Abang punya channel atau punya akun media sosial? Tadinya itu saya tidak mau media sosial ya, dulu tidak mau bermedia 9 tahun yang lalu. Saya pikir Facebook itu pamer-pamer aja gitu ya.
Saya menolak gitu, lama karena disuruh sama kantor, harus punya media sosial semuanya nih. Akhirnya punya. Lama-lama ketagihan. saya ada di Facebook ada. Facebook. Sebutkan alamat Facebooknya. Awaludin Tahir. Ya. Kemudian ada di Instagram. Awaludin Tahir 10. Awaludin Tahir 10. Ya. Ada channel YouTube juga. Awaludin Tahir juga. YouTube Awaludin Tahir juga. Jadi Sobat Inspirasi bisa langsung searching di masing-masing kolom pencarian media sosial Awaludin Tahir sebagai kata kuncinya ya. Nah, saya juga pernah mengikuti beberapa episode karya Bang Awaludin Tahir di YouTube nih. Itu kurang lebih konsepnya adalah sama seperti kita podcast ingin berbicara dengan topik inspiratif. Dan itu mungkin saya ingin tanya nih, itu akan dilanjutkan atau bagaimana Bang? Saya lihat udah vakum lama ini. Iya, benar. Wah, alay. Kasihkan melukis ya, jadinya kasihkan melukis. Padahal itu bisa dijadikan media untuk abang mereview ataupun menampilkan karya-karya abang juga. Ya, mungkin ya suatu hari, insya Allah lah. Insya Allah karena ini baru dibikin juga. Baik. Mungkin kita bisa bikin juga di sini atau di tempat lain. Insya Allah. Siap, mudah-mudahan. Ini salah satu mimpi lah mungkin ya. Kita anggap mimpi lah karena ini sesuatu hal yang ingin kita wujudkan ke depan begitu Bang Awaludin ya. Amin. Baik, Sobat Inspirasi, kurang lebih kita udah hampir 1 jam nih kita mengadakan diskusi nyantai dengan Bang Awaludin Tahir ya, seorang menurut kami sih legend ya untuk kalangan kita masyarakat Bima dan Dopo begitu. Nah, sebagai ending statement, kita selalu ingin memberikan pesan secara langsung gitu kepada Sobat Inspirasi dari narasumber-narasumber yang kami hadirkan begitu. Mungkin Abang silakan bisa langsung sampaikan kepada Sobat Inspirasi kalian. Sobat SCPD Channel yang keren. Wah, ini channel yang inspiratif ya. Amin. Sesuai dengan slogannya, sahabat inspiratif. Sahabat inspiratif. Dan isinya tuh variatif semua ya, macam-macam ya. Gado-gado Bang. Gado-gado, tapi intisarinya sama, inspirasi. Betul. Ya, ada orang bijak bilang, kalau ingin menjadi guru yang baik, berilah contoh yang baik, gitu ya. Tapi kalau ingin jadi guru yang mulia, berilah inspirasi yang baik. Jadi inspirasi itu mungkin kedudukannya lebih tinggi ya. Kita ada semua di sini karena ada yang menginspirasi kita. Betul. Kita berbuat kebaikan karena ada yang menginspirasi kita. Meskipun sebagai manusia pada fitrahnya adalah kebaikan gitu ya. Tapi siapa yang menginspirasi kita sehingga kita mau berpayah-payah gitu ya. Sholat 5 waktu lah misalnya, apapun kebaikan-kebaikan sesuai dengan agama ya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah inspirator terbesar bagi kita semua. Beliaulah sumber inspirasi kita gitu ya. Mencontoh dari dia aja sedikit pun yang kita bisa lakukan sudah alhamdulillah luar biasa. Jadi buat anak-anak muda, masa muda itu tidak bisa dikembalikan. Ya, setuju. Gunakanlah semaksimal mungkin sesuai dengan passionmu, sesuai dengan minatmu. Jangan menghalangi passionmu. Jangan mengkare ya. Jangan mengkare bahasa Bimanya itu. Jangan mengabaikan, menyepelekan, menterlantarkan ya. Membiarkan bakatmu. Semua orang punya bakat. Apapun itu, tinggal minat. Kalau kamu suka melukis, keluarkan minatmu. Semua orang punya bakat, menyanyi dan lain sebagainya. Lakukan itu dengan passion. Kemudian pada level tertentu, lakukan itu dengan mindset ibadah. Kemudian apalagi ya, jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk belajar. Dari manapun sumbernya gitu. Wah, saya nggak mau belajar dari dia. Dia lebih muda dari saya. Betul. Gitu. Oh, saya udah tua, saya nggak mau belajar. Enggak. Kehidupan kita ini adalah perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu kita belajar. Setiap hari kita belajar. Di sekolah kita belajar dulu, baru diuji. Betul. Tapi kalau dalam kehidupan kita diuji dulu. Kadang-kadang diuji dulu ya. Diuji, bukan kadang-kadang lagi. Tiap hari kita diuji untuk nanti kita ambil pelajaran dari ujian itu. Betul. Baik Sobat Inspirasi, telah banyak yang kita korek, kita kulik juga dari Kakanda seniman kita, sutradara kita.
dan juga tentunya inspirator kita juga. Betul sekali. Dalam hal ya perjalanan hidup yang betul. mulai dari banyaknya lika-liku kehidupan yang dilalui, kemudian hal penting adalah kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan jati diri kita. Betul, passion ya. Passion kita. Jadi itulah banyak kali kisah-kisah yang tentunya cerita yang beliau gambarkan tadi untuk kita petik hikmahnya, kebaikan tentunya, yaitu kembali bahwa semua itu adalah kembali kepada niatan tulus kita, kemudian jati diri itu perlu dikembangkan dan tidak perlu kita menyimpang sebetulnya. Betul. Tapi ada kalanya memang perjalanan hidup itu membawa untuk kita mencari dulu pengalaman yang banyak, kemudian untuk kembali kepada sesuatu yang benar-benar sesuai dengan fitrah kita. Betul. Jadi seperti itu teman-teman dan sobat inspirasi, agar kita terus berjuang untuk lebih baik. Seperti itu kira-kira. Baik, baik. Terima kasih Bang Irwan, terima kasih Bang Awaludin Tahir. Sobat Inspirasi, satu pesan yang terakhir dari saya, open your heart, open your mind, make your all days awesome, and enjoy all the things by your passion. Oke. Thank you very much. Terima kasih banyak Bang Awaludin Tahir. Terima kasih CPD. Terima kasih. Oke, Sobat Inspirasi, sampai ketemu lagi pada channel kami berikutnya, pada tokoh-tokoh atau pada narasumber kami yang inspiratif berikutnya, dan jangan lupa untuk bantu channel kami bisa berkembang, subscribe dan juga share linknya ke sobat yang lainnya ya, begitu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Apa perlu tos kopi? Oke, kopi. Tos lagi terakhir. Kopi udah ganti ya. Siap. Ganti. Kopi pahit ala Bandung. Bang Irwan, ini Bang Awaludin Tahir ini dari tadi ngorat-ngorat sambil ngobrol sembari liatin muka kita. Apa ini? Apa ini Bang Awal? Apa yang dilakukan? Inilah teman-teman. Ya. Oke. Mungkin. Wah, ternyata kita dilukis sambil ngobrol Sobat Inspirasi ya.